Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji dan syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang luar biasa yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan Yesus sungguh baik menyertai kami, memberkati kami, memberikan segala kebutuhan kami, memberikan segala hal yang luar biasa bagi kami. Sungguh kami tidak dapat menghitungnya. Kami hanya bersyukur ya Tuhan. Kami hanya berterima kasih ya Tuhan. Sebab semua kekayaan-Mu itu Engkau berikan secara sempurna kepada kami. Dan di sini kami Bapa bersyukur kepadamu. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Firman-Mu menyapa kami. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami ini, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom. Horas. Bapak dan Ibu yang kami cintai dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih dari Permingguan Cirarap. Karena kami diizinkan dan disambut dan diterima dengan luar biasa di tempat ini. Di lokasi peribadahan kita yang megah, yang sangat luar biasa ini. Untuk bergabung bersama di sini. Dalam satu hari Minggu, kali ini di Minggu Rogate. Sekaligus kami mau menyambut berkat dari Serpong ini. Dari HKBP Serpong ini, untuk begitu banyak yang harus kami lakukan di Permingguan Cirarap sebagai pospel. Kami berharap Bapak dan Ibu sungguh sudi kiranya memperhatikan kami. Kami hanya membawa beberapa yang Bapak Ibu sukai sebagai orang Batak. Makanan dan minuman. Itulah Amang-Inang. Nanti yang boleh kami syukuri dari berkat Amang dan Inang. Kami bersyukur. Sekali lagi kami harus menyampaikan terima kasih di tengah-tengah HKBP Serpong ini. Juga kepada pimpinan di sini, Amang Pendeta Ambarita dan semua parhalado dan semua yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami hanya mengucapkan terima kasih. Amang-Inang, Permingguan Cirarap itu sudah 7 tahun berada sebagai pos pelayanan. Dan belum punya izin tentunya. Kami masih berada di permingguan yang luar biasa bagi kami. Yang artinya kami mohon maaf tidak bisa menunjukkan di slide. Mungkin di hari-hari mendatang kami akan tunjukkan Amang-Inang. Masih di dinding seng. Dari samping kiri kanan keliling itu seng. Dari atas juga seng. Jadi kami di sana luar biasa. Setiap hari Minggu pasti kami glowing keluar dari dalam karena kami mandi sauna. Namun demikian, Permingguan Cirarap itu tetap sukacita, Amang-Inang. Kami sekarang berada di 68 kepala keluarga. Kami punya Amang Uluan. Dan di sini bersama dengan kami Amang Sintua Dehu Tahayan. Amang kami mohon berdiri, Amang. Dan Inang sekalian berdiri, Inang Hutahayan, sekalian Inang ya. Ya.
Terima kasih. Inilah amang uluan kami. Dan permingguan Cirarap itu boleh kami sampaikan di sini, Resort HKBP Bonang Indah. Amang Inang, sungguh luar biasa. Kami bersyukur, kita semua harus bersyukur. Kita masih bisa ada di Cirarap itu. Kalau dengan secara Banten, kita begitu sulit sebenarnya memuji nama Tuhan Yesus untuk ada satu tempat pemujian. Tetapi doakanlah Amang Inang, permingguan Cirarap itu akan seperti gereja-gereja kita yang lain nanti, semakin bertambah-tambah jumlah jiwa orang yang memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi kami berharap setelah nanti pulang ibadah, Amang dan Inang perjamuan di rumah masing-masing, ambillah sedikit dari yang sudah kami siapkan. Dengan melihat HKBP kita Nabulonon, Tuhan Yesus Maha Baik. Saya juga tadi membaca warta, begitu banyak tanggung jawab gereja ini. Tapi bukan hanya kita, semua HKBP, tapi Tuhan Yesus Maha Baik. Semua diberikannya kepada kita. Materi, semua kebutuhan gerejanya besar-besar, luar biasa, megah. Dengan jemaatnya yang sehat-sehat. Generasinya yang luar biasa. Jangan ada yang mengatakan di HKBP-on Holland Hepeng. Jangan ada. Namora tutu sangat damangi. Allah kita luar biasa kekayaannya, memberikan segala sesuatu bagi kita. Hanya satu yang hanya kita pegang dan teguh, yaitu iman kita. Kita berkayuh di sana. Semuanya itu adalah untuk memperluas, memperlebar kerajaan Allah kita. Amin. Ya, Amang Inang, itulah yang bisa kami sampaikan dengan kebanggaan hati kami. Nah, kisongoni piperkur nami udah hebat kali kami rasa. Udah 6 bulan lu Amang Inang kami latih itu. Hanya untuk mempersiapkan ke Serpong ini. Itulah kami adanya. Kami nggak bisa sehebat yang lain. Mungkin sudah maksimal itu hari ini. Hebat kali kami karena Amang Inang. Itulah luar biasa kami. Jadi memuji Tuhan, itulah keinginan kami. Yang kedua, saya perkenalkan diri saya Bibil Florida Nurhayati Burumanurung, Amang nama ngalap au, Amang Pendeta Haris Tandahuria Sitorus, yang sekarang melayani di Resort HKBP Bonang Indah. Jika berkenan, sudilah kiranya Amang berdiri di tengah-tengah kami ini, Amang ada di sini. Horas. Mau lihat ya. Anak di kami ada 3. Yang paling besar masih kelas 2 SMK Amang Inang. Yang nomor 2 masih mau SMA tahun ini. Yang nomor 3 masih mau SMP tahun ini. Doakanlah Amang Inang, pelayanan-pelayanan kita di Resort Bonang Indah semakin luar biasa. Jadi Imajolo Pertinadaan Sian Hami. Sekarang kita sambut firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,
padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar ini dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapa dan Ibu yang kami cintai dalam nama Yesus Kristus, dan semua kaula muda yang terkasih dalam kasih pengasihan Yesus Kristus. Topik yang paling enak di dunia ini adalah apa? Topik yang paling enak di dunia ini adalah membicarakan teman. Menggosip. Bila penting menggibah. Semakin digosip, semakin sip. Sampai dia lupa diri, dia tidak tahu lawan bicaranya itu temannya ataupun lawannya. HP adong do di antara ni kelompok na menggosipina sida Alona. Alai Alona ipe, dia juga mengikuti perkataan-perkataan gosip-gosipan itu, sehingga kloplah yang digosip ini seperti tidak pernah lagi membuat yang baik di tengah-tengah dunia ini. Amanginang, kenapa itu menjadi hal yang asik? Karena iblis itu selalu mau menempel kepada kita. Dan dia serba tahu kemana kita mau pergi. Dan dia sangat tahu apa yang menjadi isi hati kita. Makanya jangan sekali-sekali masuk ke dalam hal itu. Adalah lebih enak kalau kita bahagia, kalau saudara kita beruntung dan maju. Jangan balikkan. Jangan pernah balikkan seperti kata orang. Dia susah melihat tetangga yang bahagia. Dan dia bahagia mendengar yang orang lain susah. Dan yang paling jahat lagi, dia mampu menciutkan mental saudaranya. Lewat apa? Menghakimi. Ayah matong bayon, nagudangan dosana. Sip-sip alay mangulohi. Asalnya tuh sebayo memang asing lucu. Diomong ke sana, diomong ke sini. Dihakimi sampai membuat orang tidak bisa tidur. Sampai membuat orang kurus kering. Sampai membuat orang makan hati. Sampai membuat orang kalah mental di tengah-tengah kehidupannya. Hati-hati. Ada orang Amanginang tidak sanggup dihakimi. Hati-hati. Dan pada manusia seperti itu,
dia dengar dia sedang dihakimi, apalagi dia dengar langsung dia dihakimi, ketuk meja pula. Dia akan berdoa kepada Tuhannya, maka engkau akan celaka. Hati-hati. Orang pendosa pun silahkan dia berdosa. Orang sedang korupsi pun silahkan dia korupsi. Orang sedang berbuat jahat pun silahkan dia berbuat jahat. Lalu gimana dong tanggung jawab orang Kristen? Kalau Nats hari ini kita dilarang menghakimi. Ada jalannya, bukan menghakimi dia. Tetapi dia sedang mengingatkan, mendoakan. Beda. Maka sebelum kita maju menghakimi orang lain, Amanginang, ingat dulu dosamu, ingat dulu kesalahanmu. Supaya jangan balok segede itu kau tidak lihat ada padamu. Nih, ini nih cerminnya, lu kaca dulu, girik dulu. Enak aja lu ngomong-ngomong, sutuk sangain na tuh hita. Ngaca dulu. Satu telunjuk, kita tunjuk kepada orang, kita juga ditunjuk oleh diri sendiri. Lu udah gimana? Itu iya emang. Lu emang gimana? Nih tukar balik, tukar balik. Datang lagi orang yang menunjuk kita. Belum berbicara, tapi dalam hati semua orang sudah menilai kita. Menilai orang bisakah? Bisa. Itu juga jangan salah menilai. Jangan kau salah menilaiku. Nah inilah kalau masuk jam 8 beginilah enaknya ya. Dengan semua sikap diamku ini, jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Inna HP nga saya diturahoi bana. Udah kita cekek-cekek dia dalam hati kita dalam perkataan. Dia masih bilang apa? Terukir indah, kesabarannya banyak. Padahal kita selalu menghakimi dia. Ya. Menghakimi hanyalah tugas Tuhan Yesus. Menghakimi karena dialah yang melihat jauh ke kedalaman hati kita itu. Jangan pernah lakukan itu. Itu Tuhan Yesus yang berbicara di dalam Injilnya ini. Bukan pengkhotbah. Tadi kita membaca itu dengan jelas. Berarti ini minggu baru. Ini minggu rogate. Dilarang keras menghakimi. Tetapi dianjurkan melalui ini. Mengasihi. Mengasihi. Mengingatkan. Mari duduk bersama. Emang beda yang Bibel. Menghakimi sama memberikan masukan. Memang beda Ibu. Menghakimi dengan mengingatkan tadi. Mengingatkan pun atur bahasamu. Mirip juga itu, hanya beda tipis. Sonom makidan. Batak kan? Upaya mau ada salinai. Sama aja menghakimi enggak? Batak kan? Keras sekali memang kita. Karena kita ini pecinta makanan-makanan yang keras juga kan? Kalau enggak pedas enggak enak, kalau enggak asam enggak enak. Kalau enggak keras enggak enak. Jiwanya juga keras. Karena pernah saya baca buku seperti itu. Manusia itu perkataannya, dirinya dibentuk dari apa yang dia makan. Makanya di kampung kami dulu kayak gitu. Kalau udah berantem dia sama temannya, apa dia bilang? Katanya. Yang tadi yang dibilang, ada kan di sini di Alkitab tadi, janganlah kasih mutiaramu kepada babi. Ya. Amang dan Inang yang kami cintai dalam Yesus Kristus mengingatkan, duduklah bersama. Sejajar.
Anak juga kita perlakukanlah seperti itu. Biar nggak kalah mental mereka. Banyak kan sekarang anak-anak kecil, yang termasuk anak kecil yang belum 17 tahun, juga yang sudah kuliah juga, ya namanya orang tua ya, selalu di atas dan nggak pernah kalah. Tapi duduklah setara dengan mereka. Bagaimana anakku? Sebenarnya udah dibunuhnya orang. Sebenarnya udah bandel kali anak yang di luar sana, udah angka BGB si Parionon. Kayak mana sudah anaknya ini, tapi silahkan dulu duduk bersama. Nah, ini akan jauh lebih memudahkan mereka untuk lebih baiklah di hadapan Tuhan. Maka dilarang keras, jangan sekali-sekali menghakimi orang lain. Biarpun itu anakmu kandung. Tetapi tolong belailah kepalanya, tepuklah pundaknya, katakan kepadanya, nah engkau sudah salah. Sini saya benarkan. Alihkan dia dan benarkan dia ke jalan Tuhan. Amin. Cintai mereka. Jadi jangan seperti tadi ya, memang. Bebenion, manusia kan gitu kan. Bata ini kan. Untung aja udah banyak anak lahir di Serpong ini. Sama di Tugu Monas. Jadi emak-emak yang udah merantau, yang udah di sini sudah sekolah remaja atau merantau atau apapun, dia nggak tahu lagi ngomong begitu. Jadi maka terhapuslah sedikit-sedikit. Jadi sekarang kita udah mirip-mirip orang apa? Sunda. Ya kan? Agak lembut sedikit. Mampu nggak bertahannya? Takutnya di kampung sekarang kan udah jalan tol keliling-keliling ya. Jadi kita terpacu untuk pulang, kembali lagi ke habitatnya. Gak bilang jujuk di Begetong kan, semakin sering lagi didengar itu perkataan-perkataan orang Batak yang menghujat, yang memfitnah itu. Makanya dari kampung ada bahasa perbada rea, perbada bola. Ada gitu kan? Nah udah lupa emak-emak ini, udah baik-baik orang ini nang, udah gak tahu lagi dia apa perbada rea, apa perbada bola, udah gak tahu dia. Di kampung itu banyak inang. Sekarang di Serpong ini apa yang terjadi? Mari kita luruskan. Ternyata supaya jangan menghakimi dan supaya tercapai maksud kita orang bisa berubah, penuh kasih, duduklah sejajar dengan dia dan ingatlah kesalahanmu, dosa-dosamu saat engkau mengingatkan. Amin. Saya kira khotbah saya ini gak terlalu panjang karena jualan kami masih banyak. Jadi gini aja. Itu baru hal yang menghakimi. Nanti marah manginang orang ini sama aku. Inang Bibel pula panjang kali khotbahnya, jadi gak jelas kami jualan itu katanya nanti. Sabar Inang ya, cuma 2 topik lagi. Yang kedua, hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Apa artinya ini? Tanpa kita sadari di dunia maya sering kita dipertontonkan orang amanginang. Mana itu? Kita selalu ada perbincangan netizen juga berurut-urut ke bawah dikatakan di situ perbedaan kepercayaan. Di situ nggak usah terlibat. Karena tidak ada gunanya. Kita jelas-jelaskan Yesus Kristus di situ. Biar diolok-olok, biar ditunjang-tunjang Yesus Kristus dengan kata-kata. Biar kita sekuat tenaga mengatakan bahwa oh Yesus kami tidak seperti itu. Gak ada gunanya. Jadi gak ada gunanya Alkitab kita berikan kepada anjing. Itu maksudnya. Gak ada gunanya kata-kata baik kita dipertontonkan orang di media-media seperti itu. Cukuplah dirimu kepada Tuhan. Gak ada gunanya nang. Jadi gak usah sakit hati ya. Kalau dipijak-pijak pun nanti salib itu. Kalau diolok-olok pun kita. Atau kau tidak diterima di kantor. Atau di nomor 5 kan di kantor. Sabar ya Inang. Sabar Amang, sabar.
Nih pangkat saya udah tinggi, saya sarjana, saya udah profesor, saya ini kok gitu ya. Kok dipinggirkan ya, baru puskesmas huta-huta. Kok nggak bisa sih ya maju ya. Sakit sekali jadi orang Kristen ini. Nggak usah sakit hati. Itu semuanya hanya permainan dunia. Yang paling utama adalah Yesus selalu hadir di hatimu, Amanginang. Amin. Obati, kalau kita disingkirkan di Banten ini, kalau susah banget, bukan membangun diskotik, membangun gereja kok. Orang mau nyanyi juga pakai dijaga-jaga, pakai diusir-usir. Itu maksudnya hal yang kudus dan berharga. Jadi tidak ada gunanya kita berikan mutiara kita kepada orang-orang yang najis tidak bisa menerima. Alai molohata si paingot. Tung macai marguna doi tuaka nanaing mubarohana. Artinya kalau perkataan-perkataan nasihat itu sangatlah berguna bagi sesama kita yang mengerti akan ajaran Alkitab ini. Itu adalah emas, itu adalah permata, itu adalah berlian, itu adalah harta yang paling berharga. Kita tidak sia-sia memberikan kepada mereka. Itu yang mau kita sampaikan. Jadi enggak usah capek Amanginang mengurusi orang-orang di luar daripada yang percaya kepada Yesus Kristus. Sudah, mari kita urus saja. Kita seiman, kita sebuku, kita sepengetahuan, sekasih di dalam Yesus. Itu akan menjadi emas, engkau letakkan di hatinya, dan itu akan menjadi berlian, dan itu akan menjadi mutiara. Yang ketiga, nah tentu ini yang paling panjang mungkin akan saya sampaikan di khotbah ini. Hal pengabulan doa, ini kenalah kepada saya. Kenalah kepada Amang Inang. Kenalah kepada Naposo Bulung. Kenalah kepada kita semua. Hal pengabulan doa. Amang Inang yang kami cintai dalam nama Yesus Kristus. Apakah cara doa kita sudah pas? Apakah berdoaku selama ini hanya sebagai kebiasaan? Apakah doaku selama ini hanya sebagai, jangan dibilang orang saya tidak berdoa, saya tutup mata, lipat tangan, saya berdoa. Apakah cara berdoa kita sudah kita ketahui dan sudah kita evaluasi? Doa juga ternyata harus juga dievaluasi. Kenapa? Kalau si pendoa itu sombong, ada nggak si pendoa yang sombong? Permintaannya begini, ya Tuhan berikanlah berkat-Mu kepadaku. Berikan kekayaan Tuhan yang melimpah. Berikan ini Tuhan yang semua yang diminta itu yang enak-enak saja, itu sombong. Di hadapan Tuhan. Jangan-jangan Yesus sudah menjawab dari atas, ini anakku yang satu ini gimana sih? Kan saya sudah bilang. Saya menciptakan langit dan bumi, kekayaan ada di tangan Tuhan. Bahkan semua saya ciptakan dulu baru manusia. Semua ada di situ, gak ada yang kurang nakku. Nah kita berdoanya apa? Gak mau yang duka cita. Semua yang harusnya sukacita, yang membuat dia tertawa, yang membuat dia senang. Ini namanya kita sudah harus dievaluasi. Sekali-sekali minta kepada Tuhan. Bilang begini dalam doamu. Ya Tuhan, terima kasih. Ini aku sedang bergumul. Aku sedang terluka. Terima kasih Tuhan. Tapi aku tahu Engkau penyembuh. Amin. Itu doa yang enak itu. Enak kali doa kayak gitu, berkualitas orangnya. Untung gak saling kita mendengar doa-doa kita. Jadi kalau yang enak-enak, yang kaya-kaya, yang susah-susah, yang bisa membuat kita senang Amang Inang,
Udah lajim-lajim aja itu datang. Udahlah, kalau datang sukacita, hanya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Aku happy Tuhan, aku bahagia. Nah ketika datang pergumulan, aku happy Tuhan, aku bahagia. Ada yang ngomong begitu? Tidak. Tapi apa kita katakan? Tuhan kuatkan aku, anakmu sedang dalam berduka. Kuatkan aku Tuhan. Nah ini kualitas berdoa nih. Yang kedua, saat kita berdoa, orang Batak sering mengatakan, ya Tuhan ampunilah dosa kami, supaya tidak terhalang berkat yang kami terima. Masih relevan gak Amanginang? Coba mana tadi punguan perempuan itu ya? Oh masih di sini. Masih relevan gak Inang doa seperti itu? Kita kan sering kali berdoa di gereja. Paling rajin ibu-ibu lo ke gereja, benar gak? Ya. Masih relevan gak itu ya? Itu doa yang kita bawa-bawa dari kampung itu. Saya sama Tuhan dosa nami. Asanong tarabat. Mah. Jadi kita pula yang sok tahu terambat asini roha kan? Padahal matahari, hujan, bulan dan bintang, orang jahat semua ikut menikmati. Udara ini, orang jahat yang malas ke gereja, yang sampai setahun penuh gak gereja pun, lebih dari awak pun ya kan. Dia gak pernah gereja, awak gereja terus. Tapi kok dia kayak gitu ya, hati-hati itu cobaan. Cobaan itu. Yang enak itu bagaimana? Yang benar itu bagaimana? Di dalam iman kita, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ada satu hal yang tidak pernah kita doakan, tapi Tuhan sudah memberikan. Manalah itu? Yaitu cerita tentang penebusan dosa kita. Pernah bukan? Siapa yang pernah di sini mengatakan, ya Yesus salibkanlah dirimu, biar selamat aku. Mana ada begitu? Dulu waktu Yesus di Kalvari dan proses salib itu, apa yang dikatakan orang? Salibkan dia, bukan tujuan. Salibkan dia berhapus dosa kami. Salibkan dia, mana ada begitu? Nah, hal yang kita tidak duga dan tidak sangka, tanpa kita doakan, tanpa kita minta pun kepada Tuhan, itulah yang terjadi, dibuat Yesus kepada kita. Kita tidak minta itu Amanginang. Kita diampuni dosanya. Dan kita diberikan jaminan keselamatan. Amin. Nah ini yang sama sekali gak pernah kita minta. Belum pernah kita minta bahasa doa seperti itu kepada Tuhan. Ya. Itu tidak kita sangka-sangka. Karena itu kenapa? Karena itu adalah anugerah, grace. Anugerah yang luar biasa. Sekarang masuklah kepada permintaan pribadi. Adakah di antara kita ini yang sudah 10 tahun doanya belum juga terkabulkan? Adakah di antara kita ini sudah 5 tahun saya menikah, belum juga dapat momongan? Tertujulah hatimu kepada Tuhan. Jangan berpaling dari sini. Di sini sudah semua dituliskan. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang punya pergumulan belum punya anak, belum punya momongan. Semua diberikan Tuhan jawaban di sini. Engkau juga akan masuk ke sini. Amin. Ya. Amanginang. Tertujulah hatimu kepada Tuhan. Saat kita meminta yang sangat kita perlukan itu kepada Tuhan. Dan doa-doa 10 tahun, 15 tahun yang lalu, jika belum terkabulkan, jika belum dijawab oleh Tuhan, tak disangka-sangka, hitunglah berkat Tuhan, sudah lebih dari itu yang disampaikan Tuhan kepada kita. Berkat-berkat yang melimpah sampai saat ini. Karena memang hidup kita ini sungguh selalu luar biasa diberikan Tuhan untuk setiap hari, untuk kita jalani dalam hidup ini. Pernahkah kita meminta kepada Tuhan, Tuhan saya tidak meminta yang lain, seperti cara doa Raja Salomo. Aku tidak minta kepada Tuhan kekayaan, aku tidak minta jabatan kepada Tuhan, tapi satu yang saya minta Tuhan, berikanlah kepadaku
kebijaksanaan. Ya, langsung dijawab oleh Allah kita. Apa yang terjadi? Adalah seorang ibu, ada 2 orang ibu, masing-masing melahirkan anak. Ibu yang A, anaknya mati. Ibu yang B, anaknya hidup. Nih perkara nih, masuk sini. Tadi kau minta bijaksana. Raja Salomo membawa pedang. Mana anak yang mati? Ini nih anaknya ini nih. Anaknya ini nih, anakku yang hidup nih. Padahal yang nunjuk-nunjuk ini, ya ini tadi anaknya sebenarnya yang mati kan. Datang Salomo, dah anak yang hidup bawa sini, atas meja. Saya mau penggal, bagi 2. Lu sama kaki, ini sama kepala. Bagi 2. Ampun, tidak, jangan. Biarkan dia hidup. Siapa yang punya? Iya, itu yang punya. Kebijaksanaan dimunculkan oleh Tuhan. Demikianlah kita amang-inang. Akan diberikan Tuhan kebijaksanaan. Itulah yang lebih banyak kita minta. Supaya kita bijaksana, memanage, mengatur kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dalam sakit, kita perlu juga bijaksana. Jangan karena udah sakit jadi sedeng. Ya, udah sakit jadi ritik. Udah sakit jadi apa? Jadi sengit. Jadi enggak waras otaknya. Baru sakit aja yang dikasih Tuhan. Begitu engkau diberikan Tuhan sakit besok. Saya bukan berdoa ya. Kita mau uji tes ini. Doa kita, Tuhan aku sakit. Sembuhkan aku Tuhan. Kaulah yang tabib. Ya. Pergilah kau nak. Ceklah kau cek. Ceklah ini cek MRI. Cek darah semuanya. Enggak ada sakitmu. Kata dokter. Jadi gimana dong? Enggak ada sakitmu Pak. Udah pulang aja. Pulang. Apanya yang sakit? Apanya yang sakit? Otaknya sakit. Hatinya sakit. Imannya tak ada. Nah itu dia tadi. Katanya pendoa. Katanya orang Kristen. Nah di situ kita mau buktikan. Bahwa ternyata meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kita. Sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau coro pilih. Kita harus pilih. Lebih bagus aku diberikan Tuhan kebijaksanaan daripada kekayaan. Karena kebijaksanaan untuk selama-lamanya. Kalau kekayaan hanya sementara di tengah-tengah dunia ini. Kenapa tidak? Memang iya. Coba aja ibu-ibu ya. Banyak masmu, ketawa-ketawain masmu itu. Apa kata orang? Lagi dari horuang. Tapi kalau ada berkatmu, anakmu ada, cucumu ada. Nah dingdang, dingdang dong, dingdang. Biar kau 24 jam kayak gitu, nggak ada yang protes. Nggak ada yang bilang kau gila. Karena apa dibilang? Ih luar biasa memang, aduh pengenlah Tuhan punya cucu, pengenlah Tuhan punya cucu. Berkatilah Tuhan, Pinoparku berkatilah, kan gitu. Amang dan Inang, kita mau sampaikan di sini bahwa memang doa itulah tempat kita berkomunikasi kepada Tuhan. Berbicara kita langsung kepada Tuhan. Apapun yang menjadi permintaan dan permohonan kita kepada Tuhan, doa. Dan doa itu adalah jantung kita. Dan doa itu adalah satu-satunya modal kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang lain. Hanya doa yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya bangunlah kedekatanmu, bangunlah keakrabanmu, bangunlah keintimanmu kepada Tuhan. Hanya lewat doa, tidak ada yang lain. Ada satu ilustrasi di satu tempat ada seorang anak berkata begini, Bapak, kau kan orang kaya, aku anakmu. Iya nak, kenapa? Berilah aku. Kan sudah 20 tahun saya Pak. Berilah aku. Sang ayah pasti tahu. Sang ibu juga pasti tahu hal-hal seperti itu. Jadi tanpa ragu, ayah itu memberikan kepada anaknya. Ya,
saya akan memberikan kepadamu sawah dan cangkul. Gimana sih ayah? Kenapa memberikan sawah dan cangkul kepada saya? Ya, kerjakan ya, supaya kau menjadi orang sukses. Si anak ini mau, dia kerja keras. Mula-mula dia kecewa, tetapi dia kerja keras, lalu dia menanam jagung. Jagungnya semua tumbuh, panennya berhasil. Setelah itu dia menanam cabai. Bagus, semuanya berhasil dan uangnya banyak. Lalu apa yang dikatakan ayahnya kepada dia? Nah, seperti itu, nak. Aku membangun engkau supaya kau menjadi manusia yang berdoa dan bekerja. Ora etlah bora. Dan dia berterima kasih kepada ayahnya karena dia merasa awalnya enggak enak, terakhir menjadi enak. Bedakan dengan sekarang. Kalau sekarang apa yang dicari manusia? Beli rumah, ada anaknya 3, beli rumah 3. Biar nanti satu siap budanku, satu siap kanganku, satu anak yang di tengah-tengah itu. Dilem mai sudi haduan, di pasahak mai. Udah terlanjur apa? Senang. Kemungkinan saja mereka sudah tidak terbina lagi. Kemungkinan saja kebijaksanaan akan berkurang di hati mereka. Nah, mari kita bangun hubungan komunikasi yang baik kepada anak-anak juga. Supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate. Jangan satu pun pekerjaan kita yang tidak kita doakan. Jangan lewatkan setiap hari engkau tidak berdoa dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Ingat, tanggamu naik ke surga hanyalah memakai tangga doa. Buatlah tiang doa di rumahmu dan berdoa syafaatlah untuk kehidupan dunia ini agar kita diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah